extraction, region filling, convex hull, thinning, thickening, skeleton, pruning. Beberapa kita lihat yang region filling dulu. Jadi region filling ini berguna untuk mengisi ya area yang kosong. Ya, jadi idenya adalah dengan menempatkan sebuah titik di sini, kemudian dilakukan dilasi pada titik ini secara interaktif. Jadi dia ada pertumbuhan ya, jadi pertumbuhan sampai XK itu sama dengan XK min 1, jadi tidak ada perubahan lagi. Jadi ditambah terus. Jadi ini contoh region filling. Jadi kalau kita punya titik seperti ini komplemennya kan gitu ya. Ini titik strukturing elemennya B. Ini gambar hasil komplemen. Ya. Maka kalau kita punya titik di sini, ini berarti titik yang ini ya, yang ini. Kita ambil titik ini. Kemudian kita dilasi dengan menggunakan B secara berulang, maka kita akan dapatkan seperti ini. Kemudian kalau kita gabungkan hasilnya X7 ini ya, hasilnya X7 selesai, stop. Kalau kita gabungkan dengan A, ini A-nya, maka dia akan sama seperti A ini lalu diisi. Yang dalam ini, yang kosong ini dia akan diisi. Jadi ini adalah proses region filling. Jadi dia sebenarnya adalah proses dilasi terhadap kebalikan atau komplement dari gambarnya dengan pelakuan secara berulang dengan menggunakan sebuah strukturing elemen tertentu. Application region filling ya bisa dipakai untuk mengisi ya fill region. Nah, ini contohnya bolong-bolong ini diisi dan menjadi seperti ini. Ini contoh untuk yang MATLAB code-nya. Nah, coba ini yang perintah untuk region filling kita bisa menggunakan perintah infill dengan parameter hole, berarti dia mengisi hole ya, bolongan. Nah, ini. Jadi image aslinya dirubah dulu menjadi BW, ini BW dengan menggunakan threshold-nya 0,5. Thresholding ya dengan threshold-nya 0,5 lalu diisi dengan hole sehingga BW-nya yang diisi dengan hole. Jadi semuanya tertutup. Ini untuk image filling, region filling. Kemudian kita juga bisa melakukan ekstraksi dari connected component. Connected component itu adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dengan menggunakan adjacency tertentu, di mana tujuannya untuk mengetahui apakah piksel-piksel itu berhubungan dan membentuk satu daerah tertentu. Nah, proses dari ekstraksi dari connected komponen itu mulai dari sebuah titik, ya, kemudian didilasi, jadi dalam sebuah titik tertentu didilasi secara interaktif. Jadi ini misalkan N, daerah N ini, yang warna N ini kita anggap sebagai daerah, ya. Kita tentukan sebuah titik di situ P, lalu didilasi berturut-turut sampai XK sama dengan XK-1. Jadi tidak ada perubahan lagi, ya. Maka dia berhenti.
Ini contohnya. Ini objeknya. Kemudian di sini ada titik originnya. Ini kita tentukan sebuah titik P. Maka kita dapatkan, nah ini. Kita akan dapatkan kalau semuanya didapatkan seperti ini, maka daerah inilah yang disebut dengan connected component. Daerah yang diarsir ini adalah daerah yang merupakan connected component. Ini contoh untuk gambar X-ray ya. Ini gambar asli, kemudian ini di threshold, lalu di erosi. Nah, di sini kita bisa dapatkan jumlah connected komponennya, jadi jumlah objeknya. Nah, ini. Jadi objeknya itu ada berapa? Dan pixel-pixel, jumlah pixel yang saling berhubungan itu ada berapa dalam satu regionnya. Di sini ada 15 ternyata, dan semua objek yang pertama misalkan ada 11. Nah ini jadi yang ini ya, yang warna arsiran ini jumlahnya berapa itu dihitung. Itu caranya untuk mendapatkan pixel-pixel yang saling berhubungan dalam satu objek. Kita bisa menggunakan perintah BW label ya untuk mendapatkan jumlah connected komponennya. Ini. Jadi L6 itu menunjukkan jumlah connected komponennya. Kemudian yang terakhir adalah skeleton. Ya, skeleton itu bisa dikatakan apa ya? Menggambarkan rangka dari objek. Jadi kalau kita mempunyai bentuk Y seperti ini, maka dia rangkanya itu dia dibentuk oleh apa? Ya, Y. Nah ini hasilnya. Ini hasil yang tanda garis ini, garis yang putus-putus ini adalah skeletonnya. Nah, bagaimana menemukan skeleton itu dengan menggunakan teknik maksimum dis, ya. Jadi kita seperti menggelindingkan apa ya, bola dengan maksimum apa itu jari-jari yang maksimum. Maksimumnya berarti sebesar luas objek atau diameter objek ya. Nah, seukuran diameter objek, kemudian kita gelindingkan. Nah, kemudian di sini, nah ini gelindingkan. Jadi pertama adalah just this center at a pixel ini, ya. Kemudian touch the boundary of A at two or more place. Jadi kita gelindingkan sampai menyentuh boundary ya, dada A untuk 2 atau lebih tempatnya. Jadi seperti ini. Kemudian dilakukan proses penggelindingan ini untuk melakukan proses erosi ya. Penggelindingan apa ya? Digerakkan gitu ya. Melakukan proses erosi dengan menggunakan disk yang ini tadi. Ya kita dapatkan bentuk dari skeletonnya. Ya, jadi erosinya itu bisa dilakukan dengan erosi sebanyak K kali ya, K kali. Nah ini operasinya itu erosi kemudian opening. Ya. Ini contoh. Jadi kalau gambar seperti ini, kemudian kita erosi, hasilnya hanya seperti ini, kemudian kita kurangkan dengan gambar ini, kita kurangkan dengan hasil erosi, dia dapatkan ujung-ujungnya. Kemudian kalau kita erosi yang berikutnya lagi,
K kali kan erosinya ya, erosi K kali. Ini kita erosi lagi yang ini ya, kita erosi lagi. Kemudian setelah kita erosi lagi, lalu kita kurangkan. Kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian ini erosi yang kedua. Ya, dapatkan seperti ini. Kemudian kalau kita gabungkan semuanya, ini, 1, 2, 3, maka kita dapatkan. Jadi operasinya seperti itu. Erosi, opening, ya, kemudian didifferentkan, erosi kedua, opening kedua, didifferentkan, dan seterusnya. Nah, kita dapatkan bentuk skeletonnya. Ini contoh dari bentuk-bentuk skeleton untuk objek yang di atas yang warna putih. Ya, biasanya dipakai bisa digunakan sebagai fitur ya untuk pengenalan objek, bentuk-bentuk dari huruf misalkan, bentuk-bentuk dari objek tertentu yang memang spesifik dasarnya. Jadi misalnya bintang 5 gitu ya, bentuknya seperti ini. Tapi kalau bulat seperti ini, apakah bisa diwakili dengan ini skeleton ya? Belum tentu ya. Ini biasanya untuk objek-objek yang spesifik, misalkan seperti burung ya, bintang ya. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk skeletonnya untuk menggambarkan pola dari objek tersebut. Nah, ini perintah untuk skeleton itu BW scale ya. Kita coba contohnya. Nah, ini gambar aslinya. Ya, kemudian setelah itu di BW, lalu kita cari skeletonnya, kita dapatkan seperti ini. Apakah selalu tepat? Tidak juga ya. Jadi contohnya yang buletan ini tidak bisa tergambar bahwa dia bentuknya bulat ya. Tapi kalau dia bentuknya adalah berupa punya bentuk dasar, berupa sesuatu yang panjang, itu dia bisa. Nah, contohnya ini juga tidak tergambar. Ya, ini adalah skeleton. Nah, saya rasa itu semua yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan morphological image processing. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.